Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan Bu Ines. Hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Ines pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4, materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Mengimani adanya Nabi dan Rasul maksudnya adalah percaya dengan sepenuh hati atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus utusannya, yaitu para Nabi dan juga Rasul. Nah, Rasul menurut bahasa artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa para Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Di antara para nabi itu ada yang menerima wahyu berupa kitab suci dan ada yang menerima wahyu hanya berupa lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Rasul yang mendapat kitab suci ada 4, yaitu yang pertama Nabi Daud alaihissalam yang menerima kitab Zabur. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam yang menerima kitab Injil. Dan yang keempat Nabi Muhammad SAW yang menerima kitab Al-Quran. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, Rasul menurut bahasa artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, Nabi dan Rasul adalah sama-sama laki-laki dan juga sama-sama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan wahyu. Bedanya hanya kalau Nabi tidak diperintahkan menyampaikan wahyu yang diterima kepada umatnya, sehingga Nabi tidak mempunyai umat. Sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah atau tugas membimbing umat manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul mempunyai sifat-sifat mulia yang dikenal dengan sifat wajib bagi rasul. Yang pertama yaitu siddiq, artinya benar atau jujur, dan mustahil jika rasul bersifat dusta atau bohong, atau yang biasa disebut dengan kadzib. Yang kedua, sifat wajibnya yaitu amanah, artinya terpercaya, dan mustahil jika Rasul bersifat tidak dipercaya atau khianat. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan, dan mustahil jika Rasul menyembunyikan atau yang biasa disebut dengan kitman. Yang terakhir yaitu faltonah, artinya cerdas, dan mustahil jika Rasul itu bersifat bodoh atau balada. Di samping itu, untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya, para rasul diberi keutamaan berupa mukjizat. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada nabi dan rasul, yang diberikan untuk menandingi dan melemahkan orang-orang yang memusuhi dan menentang ajaran para nabi dan rasul tersebut. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 5. Dari 25 terdapat 5 rasul yang memiliki keistimewaan tersendiri yang membedakan dengan rasul lainnya. Kelima rasul ini diberi gelar ulul azmi, yang artinya rasul-rasul yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai rintangan dalam melaksanakan tugas menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja sih Rasul ulul azmi tersebut? Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizatnya dapat membuat perahu besar untuk menyelamatkan kaumnya ketika terjadi banjir besar.
Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam, mukjizatnya tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam, mukjizatnya bisa mengeluarkan cahaya dari tangannya. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar dan membelah lautan. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam, mukjizatnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit lepra. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang sangat besar yaitu berupa Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW disebut juga dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya terakhir atau penutup dari para nabi dan juga rasul. Sekian video pembelajaran hari ini dengan Bu Ines. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap semangat, stay safe, stay healthy. Salam sayang dari Bu Ines. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Bu Ines akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.